Shalom teman-teman TBJ yang luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mari kita saksikan video yang menarik berikut ini. Apakah itu Nabi Isa, Yesus, agamanya Kristen atau Islam? Ya, di dalam Taurat tidak pernah tertulis seperti di dalam kitab Anda, di dalam Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahi Islamu. Tidak pernah. Di dalam Taurat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kami menjanjikan juru selamat, Mesias, kabar baik, Besorah, ya, gema kabar baik itu diberitakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yakni juru selamat dan bukan agama, ya. Bapak cari dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu dalam kitab Taurat, Perjanjian Lama sampai kitab Perjanjian Baru, Allah tidak pernah menjanjikan sebuah agama. Ya, tetapi Allah menjanjikan juru selamat. Ya, Allah tidak beragama. Kalau Allah itu beragama, Pak, dengar baik-baik. Allah tidak beragama. Kalau Allah itu beragama, berarti Allah punya Tuhan-Tuhan lain. Oke, Pak, nangkap? Ya. Kalau Bapak tanya Yesus itu Muslim atau enggak, Islam itu belum ada ketika Yesus lahir ke dunia. Islam itu baru ada 1300 tahun lalu. Sedangkan Yesus sudah ada 2000 tahun lalu. 700 tahun setelah kekristenan baru Islam itu ada. Atas dasar apa Bapak mengatakan Yesus, Isa itu Tuhan? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, siapa Yesus Kristus, Pak? Yesus Kristus adalah firman atau sabda yang telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya, Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia, Pak, ya. Jadi, ketika Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benar katamu, sebab aku memanglah guru dan Tuhan. Dan dia memberikan janji kehidupan kekal yang menunjukkan bahwa dia berkuasa di dunia dan di surga. Dia mengatakan apa, Pak? Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu, dan alam maut tidak akan menguasainya. Yohanes 10 ayat 28. Teman-teman TBJ menanggapi video tadi, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering kita dengar. Agama sendiri dalam KBBI disebut sebagai sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungan. Namun di sisi lain, kita harus akui bahwa istilah ini seringkali menjadi tembok pemisah antara sesama manusia. Walaupun mungkin kita memiliki kewarganegaraan yang sama, atau bahkan memiliki hubungan persaudaraan. Ada orang-orang yang dikucilkan hanya karena dia menganut agama tertentu, atau bahkan ia tidak mendapatkan haknya sebagai warga negara hanya karena mungkin dia minoritas di daerah tertentu, entah itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Bahkan hak beribadahnya diambil. Teman-teman, Yesus tidak datang membawa agama, tetapi Yesus datang membawa kebenaran yang memberi pengharapan kepada semua manusia, setiap suku, bangsa. Itulah mengapa kalau kita melihat teladan hidup yang Yesus berikan, ia bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan orang-orang yang memiliki image yang buruk dalam masyarakat. Yesus bergaul dengan pemuka agama, tetapi juga dengan pemungut-pemungut cukai. Ia juga bergaul dan bahkan berbincang dengan seorang perempuan Samaria yang jelas-jelas seorang Yahudi dilarang untuk berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Yesus tidak membatasi dirinya atau memandang sebelah mata. Keselamatan yang Yesus kerjakan untuk semua suku, bangsa, dan bahasa. Sekali lagi saya katakan, keselamatan yang Yesus kerjakan, yang Yesus berikan untuk semua suku, bangsa, dan bahasa. Keselamatan bukan untuk agama tertentu, suku tertentu. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah Tuhan dari agama tertentu? Tentu saja tidak, teman-teman. Yesus adalah Tuhan atas semua ciptaan, atas alam semesta, dan atas mereka yang percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung tentang keselamatan, yang masih bingung tentang kehidupan di akhirat. Apapun mungkin latar belakangmu, apapun mungkin sukumu, kebangsaanmu, ingat, ketika kita memberi hidup kita untuk Yesus,
Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengorbankan dirinya. Dan ketika kita menerima Dia dalam hati kita, maka percaya kita akan memperoleh keselamatan.